Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, Apa kabar semuanya hari ini? Sehat? alhamdulillah sehat. Gimana nih? Masih semangat kan buat belajar hari ini? Masih tuh, Bu. Harus dong, kunci utama masuk belajar itu harus semangat. Karena misalkan anak-anak semua nih belajar tanpa semangat, nanti takutnya ilmu yang kalian pelajari itu jadi tidak masuk gitu kan. Jadi harus semangat, oke? Oke. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk berdoa kali ini Ibu yang pimpin ya. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu absen dulu ya anak-anak. Nah, sebelum Ibu absen, di sini Ibu tanya dulu apakah hari ini hadir semua? Hadir semua, alhamdulillah, Bu. Tidak ada yang bolos. Oke, jadi Ibu tidak perlu memanggil satu persatu karena Ibu lihat di Zoom ini semuanya hadir. Oke, bagus, good. Biar tidak ngantuk nih, kalau Ibu bilang nanti misalkan semangat gitu ya, nanti kalian jawabnya semangat gitu ya, oke? Oke. Oke. Gimana anak-anak belajar hari ini? Apakah semangat? Semangat. Semangat. Oke, good. Nah, materi kali ini sebelumnya nanti perkenalkan dulu nih. Sebelumnya kan udah kenal nih. Jadi kita kenalan lagi nih supaya makin ada kata pepatah ya. Kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi Ibu perkenalkan diri dulu lagi ya. Nama Ibu Zurianti. Nah, Ibu di sini akan mengajar IPS-nya. Dan di mana tema kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini itu mengetahui pengertian perubahan sosial budaya, menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum kita memasuki materi, di sini Ibu mau menanyai dulu nih. Ada 2 gambar di sini yang berbeda. Nah, diskusikanlah gambar tersebut dan kaitkan dengan perubahan sosial budaya. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Nih ada yang gambar pertama itu dahulu dan gambar yang kedua itu pada masa sekarang. Nah, ada yang bisa menjelaskan perbedaannya apa? Kalau yang dahulu itu terang. Ya, sebelumnya langsung, Bu. siapa namanya? Nama saya Agus Mustafa. Oke, ya silakan Nak. Kalau yang dahulu itu transaksinya langsung tunai dan bertatap muka. Kalau yang sekarang itu lebih ke digital, Bu. Oke, Jadi good. tanpa tatap muka dan bisa lewat ATM dan lain sebagainya. Oke, ada lagi? Cukup, Bu. Oke, good. Benar sekali apa yang dibilang oleh Habib. Ya, benar sekali. Gambar yang pertama itu menunjukkan keadaan dahulu, di mana kalau kita akan belanja, misal nih belanja kita bertransaksi langsung, bertatap muka langsung, ketemu gitu dengan penjualnya. Begitupun secara pembayaran kita langsung gitu ya, memberi uangnya kepada penjual. Nah, kalau untuk gambar yang kedua itu mencontohkan pada zaman sekarang gitu. Kita belanja tidak harus lagi ke pasar gitu. Dengan di rumah rebahan tinggal buka HP, klik gitu kan. Langsung deh pesanan kita sampai, begitu juga pembayarannya. Bisa transaksi secara langsung dan pembayaran digital lainnya. Oke, selanjutnya yaitu perubahan sosial budaya. Meliputi berbagai hal seperti yang pertama cara berpikir kita, cara berperilaku kita, penggunaan alat
dari tradisional ke alat yang lebih modern. Nah, jadi perubahan sosial budaya ini meliputi berbagai hal gitu ya, dari cara berpikir kita yang kuno jadi semakin modern gitu. Juga begitu juga dengan cara berperilaku dari yang buruk ke makin baik gitu. Begitupun dengan penggunaan alat dari tradisional ke alat yang lebih modern. Misalkan tadinya kita menggunakan sepeda ontel, sekarang sudah menggunakan sepeda motor yang berbahan listrik maupun berbahan bakar lah, seperti misalkan bensin gitu. Oke, selanjutnya yaitu tentang para ilmu yang di sini Ibu ambil salah satunya yaitu Kingsley Davis menyatakan bahwa perubahan sosial itu bagian dari perubahan kebudayaan. Jadi dua-duanya itu berkesinambungan satu sama lain gitu. Jadi oleh karena itu untuk mencakup kedua perubahan tersebut, kedua istilah ini tuh digabung menjadi yaitu materi yang akan kita bahas pada kali ini tentang perubahan sosial budaya. Nah, perubahan kebudayaan itu mencakup kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat. Sedangkan untuk perubahan sosialnya itu mencakup tentang sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu pengertian perubahan sosial budaya, ada yang bisa nih setelah apa yang sudah kita jelaskan di atas tadi, kita sedikit menggali gitu kan tentang informasi tentang pengertian perubahan sosial budaya ini. Nah, di sini ada nggak sih yang tahu tentang perubahan sosial budaya itu apa? Perubahan sosial budaya itu ya perubahan dari tradisional ke modern. Ini kalau menurut gambar ini bisa dikatakan pasar tradisional. Oke, good. Benar sekali ya. Jadi perubahan sosial budaya itu merupakan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Ya, benar seperti ditunjuk di gambar berikut. Jadi di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nih nilai sikap kita gitu ya, perilaku kita yang terlihat di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, itu menurut Selo Seomarjan. Nah, selanjutnya ada juga menurut Koenjaraningrat. Jadi, menurut beliau, perubahan budaya adalah proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Nah, jadi di sini ya ada juga perubahan kebudayaan itu meliputi aspek yang mendasar, yakni peralatan dan perlengkapan hidup. Jadi perubahan kebudayaan itu juga ada nih aspek di peralatan dan perlengkapan hidup kita gitu, mata pencarian, sistem kemasyarakatan, bahasa kita juga loh. Di situ juga ada mengalami perubahan, kesenian, sistem pengetahuan, serta religi pun ada gitu. Nah, sampai sini apakah anak-anak paham? Insya Allah paham saya, Bu. Iya, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Sepertinya tidak, Bu. Lanjut saja nggak apa-apa. Oke, baik. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa karakteristik perubahan sosial sosial, yaitu yang pertama, tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti, jadi tetap berkelanjutan. Lalu perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tentu akan diikuti perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial yang lain. Ada juga perubahan yang cepat, biasanya mengakibatkan kekacauan sementara seperti misalkan tsunami gitu ya kan. Lalu ada juga perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja. Nah, itu merupakan karakteristik perubahan sosial dan budaya. Nah, di sini ada nih bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ada 3 macam bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama, perubahan dilihat dari waktunya, lalu dilihat dari pengaruhnya, ada juga dilihat dari perencanaannya. Nah, untuk yang pertama di sini ada bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya.
Nah, perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya itu ada dua. Yang pertama perubahan sosial lambat, lalu yang kedua ada perubahan sosial cepat. Sosial lambat itu disebut dengan evolusi, dan sosial cepat disebut dengan revolusi. Bedanya cuma E sama re gitu ya. Ingat ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, untuk yang pertama, perubahan dilihat dari waktunya, kita bahas yang evolusi nih, perubahan sosial lambatnya. Merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama. Contohnya seperti kehidupan masyarakat primitif, seperti yang ada di gambar di samping ini, kehidupan zaman dahulu. Jadi lamanya perubahan mata pencarian masyarakat mulai dari masa meramunya, bercocok tanam, berternak, masa pertanian, hingga masa perundakiannya. Itu membutuhkan waktu yang lumayan agak lama gitu ya. Nah, untuk yang kedua itu revolusinya, perubahan sosial cepat. Nah, di sini pengertiannya itu merupakan perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Nah, contohnya seperti di gambar nih, dari kita mencangkul. Sekarang sudah menggunakan alat ini. Apa ini? Traktor ya? Traktor, Bu. Oke, benar ya. Kirain salah. Lalu ini dari yang naik becak. Zaman dulu naik becak gitulah, sebelum banyaknya mobil. Kan dulu yang punya mobil cuma 1-2 ya, jadi kemana-mana pakai becak. Nah, sekarang udah berkembang nih teknologinya, semakin lama semakin canggih. Jadi sekarang sudah banyak mobilnya. Jadi ya begitu cepat gitu perubahannya. Jadi masyarakat juga mengalami perubahannya gitu. Contohnya nih, revolusi industri. Masa di mana seperti contoh di samping, pekerja manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh tenaga mesin. Revolusi industri ini juga membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat. Contohnya di bidang pertanian, manufaktur, transportasi, dan teknologi juga gitu. Selanjutnya yaitu ini perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Oke, perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya, yaitu ada perubahan yang pengaruhnya kecil, ada juga perubahan yang pengaruhnya besar. Nah, untuk perubahan yang pengaruhnya kecil ini, kira-kira anak-anak tahu nggak sih contohnya itu seperti apa nih? Kalau perubahan kecil itu dari mungkin gaya rambut, Bu. Terus pakaian, fashion. Ya. Oke, good, benar sekali. Kenapa? Karena perubahan model pakaian itu perubahan model pakaian dan perubahan gaya model rambut gitu ya. Benar sekali tadi. Jadi perubahan yang pengaruhnya kecil. Tadi tidak semua orang mengikuti perubahan tersebut. Hanya orang tertentu saja yang ingin merubah seperti model pakaiannya dan juga gaya rambutnya gitu. Jadi hanya dia sendiri yang ingin merasakan perubahannya juga, dan pengaruhnya juga sedikit gitu, nggak langsung ke semua gitu. Lalu ada juga nih untuk perubahan yang pengaruhnya besar, salah satunya di industrialisasi di daerah pertanian. Itu akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan kekeluargaan, sistem kerja, sistem kepemilikan tanah, hingga sistem pelapisan masyarakat. Jadi perubahan yang itu merupakan perubahan pengaruhnya yang besar. Oke, lanjut. Di sini kita lanjut ke bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Nah, di sini ada yang pertama perubahan yang direncanakan, dan juga yang kedua ada perubahan yang tidak direncanakan. Nah, perubahan yang direncanakan itu seperti apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Seperti pembangunan jalan,
terus pembangunan dalam bentuk apa? Perumahan. Udah, Ya, mungkin itu aja, Bu. ada lagi? Mungkin itu aja dulu lah, Bu. Oke, good, benar sekali. Seperti pembangunan jalan ya tadi yang disebut, ya benar sekali, karena pembangunan jalan maupun pembangunan rumah tadi yang disebut itu membutuhkan sebuah rencana gitu kan. Kalau tidak ada rencana nanti dia tidak maksimal jadinya gitu. Jadi perubahan yang direncanakan itu yaitu perubahan yang memang diinginkan gitu kan dan dikehendaki oleh masyarakat atau agent of change. Jadi agent of change ini tuh bisa meliputi dari pemerintah ataupun masyarakat atau pemilik gitu juga atau tokoh masyarakat yang ada di sekitar tersebut gitu. Lalu pembangunan jalan ini tuh direncanakan oleh pihak-pihak yang merencanakan perubahan tersebut. Lalu yang kedua tadi ada perubahan yang tidak direncanakan, adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan masyarakat. Nah, contohnya seperti bencana alam. Ya, bencana alam itu apa aja sih? Yang puting beliung, Bu. Ya, lalu? Oh, banjir, tsunami, Ya, gempa. Oke, benar sekali dan lain-lainnya ya. Jadi itu tuh merupakan salah satu contoh dari perubahan yang tidak direncanakan. Jadi dia itu akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Ya, selanjutnya ada faktor perubahan sosial budaya dari dalam masyarakat adalah perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, pertentangan atau konflik, dan pemberontakan atau revolusi. Nah, selanjutnya ada juga faktor perubahan sosial budaya dari luar masyarakat, antara lain lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Itu merupakan faktor perubahan sosial budaya dari luar masyarakat. Ingat ya anak-anak, ada lingkungan, alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Oke, good. Nah, selanjutnya terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya perubahan, antara lain sebagai berikut nih. Ada 5. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain. Ada juga sistem pendidikan yang maju. Lalu ada sikap menghargai hasil karya seseorang dan keingintahuan untuk maju. Lalu ada juga toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang bukan merupakan delik gitu. Lalu ada juga stratifikasi yang terbuka. Nah, berikut merupakan faktor pendorong terjadinya perubahan. Ada 5 ya anak-anak, harus diingat. Iya, Bu. Ada juga faktor penghambat. Nah, ini faktor penghambat perubahan sosial budaya adalah sebagai berikut nih. Ada yang mau bantuin ibu nggak bacain? Yang pertama itu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, Bu. Oke, lalu? Yang kedua, lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. 3, sikap masyarakat yang sangat tradisional atau primitif. Kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat. Yang 5, rasa takut akan kejadian atau kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Oke, di sini apakah anak-anak sudah paham? Sudah dong, Bu. Oke, terima kasih ya sudah membantu ibu. Oke, sama-sama. Ya. Dari faktor yang penghambat itu merupakan materi terakhir pembahasan kita kali ini, dan ibu harap nanti anak-anak semua paham dan bisa juga mengulang membaca kembali ya. Oke, siap, Bu. Materi yang disampaikan kita pada hari ini, oke? Oke. Nah, di sini ibu ada tugas nih. Ini bisa deadline-nya dikumpul minggu. Pokoknya sebelum mata pelajaran ini masuk lagi. Seminggu waktunya bisa. Ya. Nanti Ya, aja, di Bu, sini- habis ini tak kerjakan, Bu. Oke, ada 2 tugas ya. Di sini ada tugas individunya. Menurut pendapatmu gitu, menurut pendapat anak-anak gitu ya, pandemi COVID-19
itu termasuk contoh perubahan sosial budaya dilihat dari apanya. Itu yang pertama gitu ya, jelaskan gitu. Lalu yang kedua, perubahan sosial budaya apa saja yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Jadi ada 2 tugas ya anak-anak. Nah, di sini Ibu siapa yang duluan mengumpulkan tugas ini, nanti nilainya lebih loh dari teman-teman yang ngumpulnya belakangan. Oke? Oke, nanti habisnya saya kumpul Bu kalau udah selesai. Oke. Baiklah anak-anak. Nah, dari materi yang kita sampaikan, yang kita bahas dari awal sampai akhir, di sini dapat Ibu simpulkan bahwa perubahan sosial budaya itu adalah masyarakat dan budaya selalu mengalami transformasi seiring waktu. Jadi faktor seperti teknologi, ekonomi, dan interaksi antar individu dapat mempengaruhi perubahan ini, menciptakan dinamika yang terus berkembang dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya dapat memiliki dampak positif atau negatif, dan pemahaman terhadap proses ini penting untuk mengetahui perkembangan sosial budaya secara berkelanjutan. Nah, itu merupakan kesimpulan dari materi yang Ibu bahas pada hari ini. Oke, minggu depan Ibu tanya lagi ya, ini kesimpulannya apa. Jadi anak-anak harus hafal gitu ya, harus mengingat kembali, membaca kembali materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Oke anak-anak. Oke, siap. Oke, sekian materi dari Ibu. Semoga kedepannya kita selalu sehat walafiat, dan agar kita bisa ketemu lagi di minggu selanjutnya. Oke, berakhir dari kesimpulan tadi, berakhir pula Zoom kita pada hari ini. Dan Ibu akhiri. Terima kasih ya semua. Terima kasih ya anak-anak semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.